pagi hari ini pasangnya yang kedua dari 1 Raja-Raja. Kita akan melihat bersama, saudara, pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ayat 1 dan ayat yang kedua, sama-sama kita baca ayat 1, 2, 3. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki." Saudara, sebetulnya ayat yang ketiga ada pesan yang lebih panjang lagi, saudaraku, tentang bagaimana lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Tetapi pada ayat yang kedua ini menjadi sesuatu yang ditempatkan yang pertama, ya. Sebelum nasihat untuk Salomo melakukan kewajiban kepada Allah, tetapi ayat yang kedua ini juga penting bagi saudara. Karena dikatakan, "Aku ini akan menempuh segala jalan yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki." Ya, berlakulah seperti laki-laki. Sebelum Salomo diajar tentang ketuhanan, tentang kewajiban kepada Tuhan, tapi Salomo diajar untuk menjadi seorang laki-laki yang benar. Ya. Apa itu laki-laki, saudara? Buat saya, ya, sudah laki-laki itu omongannya bisa dipegang. Laki-laki itu gentleman, ya saudaraku, berani ambil resiko dan omongannya bisa dipegang. Kenapa? Karena kadang-kala kita sudah jadi hamba Tuhan, kita sudah jadi pelayan Tuhan, tapi kita belum jadi laki-laki yang benar. Itu sudah, ya. Kita sudah jadi macam-macam, sudah jadi direktur, sudah jadi pemimpin, sudah jadi apapun juga, tapi kita belum jadi laki-laki yang benar. Itu yang jadi masalahnya. Bisa, saudara. Tapi akhirnya apa? Jadi masalah di kemudian hari kalau kita sudah memiliki banyak predikat-predikat yang lain, tetapi predikat yang penting, saudaraku, dalam hidup kita, ya saudara, ini bukan cuma tentang laki-laki, ya saudara, yang memegang perkataan ini digambarkannya jadilah seperti laki-laki, tetapi bukan cuma laki-laki, tapi setiap kita. Ada amin, saudaraku, ya. Wanita, pria seperti itu punya kewajiban yang sama. Apa itu, saudaraku? Memiliki berjiwa seperti laki-laki, berani. Yang terutama yang saya mau tekankan adalah berani pegang omongan, nggak mencela-mencela. Nanti ngomong di sini beda, nanti ngomong di sini beda, nanti di sini ngomong beda, di sini beda, semua beda. Dan saya temukan itu banyak hamba pendeta, bukan hamba Tuhan, banyak pendeta yang masih seperti itu. Sudah memiliki gelar pendeta, ya, tetapi jadi laki-lakinya belum. Itu sudah, ya. Ngomong di sini berbeda, ngomong di sini lain lagi, ngomong di sini beda lagi, semua. Jadi masalah. Kalau kehidupan kita seperti itu, jadi masalah, kita akan menimbulkan masalah dimanapun kita berada, kita akan memunculkan masalah, kita jadi masalah, kita jadi sumber masalah. Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya saya percaya Daud tidak sembarang ngomong, Daud tidak sembarang menempatkan nasihat ini. Daud tidak menempatkan jadi laki-laki itu nanti di bawah pada ayat yang ketiga, ayat yang keduanya, lakukanlah kewajiban dengan setia terhadap Tuhan Allahmu. Bukan, saudara. Menjadi laki-laki itu ditempatkannya di ayat yang kedua, saudara. Menjadi laki-laki ditempatkannya jadi nomor 1, supaya apa? Ini dulu standarnya. Karena ada banyak orang yang saya katakan jadi gembala, jadi pendeta, jadi pemimpin, jadi apapun juga, tetapi apa, saudara? Belum memiliki jiwa laki-laki ini, belum memiliki jiwa kesatria ini, pengecut. Ngomong di sini nanti beda, nanti kalau ada masalah apa nanti beda lagi, nanti kalau ada masalah apa beda lagi. Nggak berani ambil resiko itu, saudara. Nggak berani nggak berani ambil tanggung jawab. Maaf, saudara. Akhirnya yang saya katakan,
nggak pernah jadi benar, kita malah jadi sumber pembawa masalah. Ya, kita menjadi sumber pembawa masalah, saudara. Karena masalah yang seperti ini harus diberesin dulu nih, saudara. Untuk apa? Untuk kita jadi seorang yang melakukan kewajiban-kewajiban kepada Allah. Jadi benar, jadi apa namanya? Jadi paralel, jadi ada sambungannya. Ini sama-sama kita renungkan, saudara. Ya, karena ini buat saya ini sesuatu yang serius. Ya. Kita nggak pernah jadi pelaku di ayat yang ketiga, tidak akan pernah, saudara. Sungguh, kita tidak akan pernah berhasil melakukan ayat yang ketiga. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan. Nggak akan bisa. Kita bukan laki-laki. Kita belum berani melakukan kewajiban kita sebagai seorang laki-laki. Sekali lagi, bukan cuma laki-laki, tapi ini bicara tentang apa ya? Perilaku. Yes. Bagaimana bisa kita jadi orang yang melakukan kewajiban setia kepada Tuhan kalau omongan kita nggak bisa dipegang? Nanti ngomong ke istri begini, nanti ngomong ke ini begini, nanti ngomongin begini, nanti besok begini lagi, beda lagi. Nggak bisa. Ya. Ternyata begini, saudara, melakukan kewajiban kepada Allah itu sesuatu yang gak gampang. Kenapa? Karena tahap pertama itu adalah menjadi laki-laki dulu, berlaku seperti laki-laki dulu. Kita gak pernah bisa jadi pelaku yang lebih atas lagi. Kalau apa? Kita nggak bisa pangkat-pangkatan, kuadrat-kuadratan. Kalau apa? Kalau tambah-tambahan kurang-kurangan saja kita belum mampu, kita nggak menguasai. Bagaimana kita mau bilang kali-kalian, pembagian dan apalagi? Ini, saudara, ini yang Tuhan ajar sama kita. Ini Tuhan ajar sama saya, sama saudara, kita semua. Bukan cuma buat laki-laki, tapi juga buat perempuan, buat ibu-ibu, buat semua kita. Bagaimana kita belajar bahwa kita harus bersikap seperti itu. Omongan kita ini bisa dipegang dengan segala resikonya. Kenapa? Karena untuk mempertahankan omongan kita itu banyak resikonya. Nggak gampang, Pak Ibu Saudara. Ya, ini tidak mudah. Ini bukan sesuatu yang gampang. Tetapi untuk melakukan ayat yang ketiga nanti akan lebih sulit lagi. Kalau kita tidak pernah belajar masuk dalam pengalaman, belajar untuk berjuang menjadi ayat yang kedua itu, maka ayat yang ketiga akan lebih sulit. Kalau ayat yang kedua kita gagal, ayat yang ketiga akan jadi topeng buat kita. Ya. Kalau ayat yang kedua nggak apa-apa kita lakukan, maka ayat yang ketiga menjadi pelaku firman, jadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta, menjadi apapun juga, itu cuma jadi topeng. Topeng. Kenapa? Ya topeng. Karena yang di dalamnya nggak bersama. Penampilannya hamba Tuhan, tapi beda. Tolong kita ya, saudara. Anak, saya tidak bilang bahwa saya sudah berhasil. Saya sedang berjuang untuk menjadi seorang laki-laki. Saya sedang berjuang untuk bisa omongan saya ini bisa dipegang. Karena tidak gampang, saudara. Karena saya tahu ketika saya gagal di bagian ini, maka saya tidak akan pernah mungkin melakukan bagian yang lebih tinggi, yang lebih sulit lagi. Kalau buat kita ini sesuatu yang sulit, maka kita tidak akan masuk pada level yang lebih tinggi lagi. Dan tolong kita, ini firman buat kita semua, buat saya juga. Ya, Tuhan ajar saya seperti itu, Tuhan ajar juga saudara seperti itu. Supaya apa? Supaya nanti kita lebih mudah masuk dalam ayat yang ketiga. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan. Waduh, ini sulit banget, saudara. Dibacanya aja lebih panjang. Tapi sekali lagi kita akan lebih mudah gitu, saudara.
Ya, kita akan lebih mudah. Kayak saudara mau naik motor besar nih saudara, motor Harley Davidson kah, motor apa ya saudara. Tapi paling tidak saudara harus bisa naik sepeda dulu. Kenapa? Karena saudara nggak pernah bisa naik motor gede lah, apa semuanya ya saudara. Apalagi motor gede yang kata orang itu angel saudara, susah buat berbeloknya, buat apanya ya saudara, ngendalinya itu susah. Kalau saudara pakai motor besar, gagal sih, bagus, hebat dilihat. Tapi ternyata mengendarai motor besar itu nggak gampang. Tetapi saudaraku, tahapannya apa? Saudara mesti saya dan saudara untuk bisa naik motor yang gede kayak gitu, paling tidak kita sudah bisa naik sepeda. Jadi nggak lucu kalau kita nggak bisa naik sepeda, kita mau motor gede, nggak mungkin. Sama ayat yang ketiga itu seperti motor besar. Ya, motor apa namanya, sepedanya apa? Ini ayat yang kedua. Jadi seorang laki-laki yang nggak kalau ada apa-apa omongannya bisa berubah, gitu. Omongannya bisa, kalimatnya, ininya semua bisa berubah. Dan saya temukan itu di tengah-tengah banyak pendeta dan menyedihkan. Pemimpin rohani bahkan, tapi semuanya ayat yang ketiga ini cuma jadi topeng. Jangan saudara. Saya kalau jadi topeng kayak gitu, sebenarnya saya mundur aja, saya keluar. Kenapa? Saya nggak akan pernah mampu memimpin jemaat Tuhan. Saya nggak akan pernah mampu membawa saudara masuk pada sebuah kebenaran, karena saya sendiri nggak tahu jalan kebenaran. Betul. Saya sendiri bukan sedang di dalam jalan kebenaran. Saya sendiri ada di dalam jalan yang salah, jalan yang keliru, jalan kejahatan. Bagaimana saya bisa berkata bahwa saya membawa saudara masuk pada kerajaan surga, membimbing saudara pada kebenaran? Saya membimbing jalan kebenarannya Tuhan, tapi kan saya sebagai gembala jemaat yang Tuhan percayakan, saya berkewajiban membimbing saudara untuk masuk, membawa saudara menjalani jalan kebenaran. Bagaimana bisa kalau saya sendiri ada di luar jalan kebenaran? Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, bagi saudara, ayat 46, ayat yang terakhir. Coba kita baca. 1, 2, 3. Raja memberi perintah kepada Benaya bin Yoyada, lalu keluarlah Benaya, dipancungnya Simei sehingga mati. Demikianlah kerajaan itu kokoh di tangan Salomo. Saudara, saya melihat begini, untuk Salomo mengokohkan kerajaannya, maka Daud berpesan, ada pesan-pesan Daud yang penting. Untuk apa? Supaya kerajaan Salomo ini jadi kokoh kuat. Maka ada hal-hal yang harus disingkirkan dari Salomo, ada hal-hal yang harus disingkirkan dari Israel. Saudara, yang saya lihat adalah dua orang, ya. Dan dua orang ini buat saya gambaran dari sebuah karakterkah, pribadikah. Yang pertama Yoab, yang kedua adalah Simei. Dua orang ini harus disingkirkan. Kenapa? Karena dua orang ini mewakili dua hal. Dan ini juga yang jadi pelajaran buat kita. Kalau kita ingin kehidupan kita ini kokoh, ya saudara, kuat gitu, ya. Kalau kita kuat, kita bisa mengembang. Bisa bilang amin saudara, ya. Makanya misi kita, saudara, visi kita, gereja kita adalah menjadi jemaat Tuhan yang kuat dan berkemenangan. Ada amin saudaraku? Menjadi jemaat Tuhan yang kuat dan berkemenangan. Baru bagian yang kedua, kita baru bisa menjadi jemaat Tuhan yang diberkati untuk memberkati. Karena kita tidak akan diberkati kalau kita tidak kuat. Makanya kita harus jadi jemaat yang kuat dulu, baru kita mengalami yang namanya kemenangan dalam bisnis, kemenangan dalam peperangan hidup, kemenangan dalam persaingan. Ya, bahwa hidup ini adalah sebuah persaingan yang kuat, yang hebat, tapi kita harus jadi kuat dulu. Makanya apa? Pesan daripada Daud, biar supaya kokoh, apa yang harus dibuat? Nah ini saudaraku, kalau untuk kita jadi kuat, saudaraku, supaya apa? Supaya kita berkemenangan, supaya nanti bagian yang kedua dari misi kita, dari visi kita, menjadi jemaat Tuhan yang diberkati untuk memberkati, dan pada akhirnya kita menjadi siap menjadi jemaat yang siap menjadi mempelai Kristus. Bapak Ibu Saudara, maka ada hal yang harus disingkirkan dari hidup kita. Apa itu?
Spirit Yoab. Spirit Yoab itu harus dihilangkan. Apa itu saudaraku? Yoab itu nggak suka sama orang yang nggak suka dengan persaingan. Kalau ada orang melihat ada orang yang hebat, saudara, disikat, dibunuh. Dia nggak suka yang namanya kekuatan teamwork, yang dimana teamwork itu kan kekuatan-kekuatan dijadikan jadi satu. Itu teamwork, ya. Kekuatan ini dijadikan jadi satu. Maka itulah yang namanya teamwork. Seperti sapu lidi, ya, yang masing-masing lemah gitu, saudara, ya, lemah. Tapi ketika itu dijadikan satu, jadi kuat. Nah, berapa banyak kehidupan kita masih memiliki spirit seperti ini? Spirit Yoab. Spirit yang apa? Nggak suka ada orang yang muncul, yang hebat. Kenapa? Buat Yoab itu saingan. Makanya apa? Dibunuh. Siapa itu, saudaraku? Ada beberapa orang yang dia bunuh, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dia bunuh. Dia nggak suka. Buat dia itu dua orang itu adalah ancaman. Makanya dia bunuh. Walaupun Daud tidak tahu, tidak ada perintah Daud untuk membunuh dua orang ini. Memang dua orang ini adalah saingan tadinya, tapi kemudian mereka bergabung dengan pasukan Daud. Nah, disitulah Yoab takut tersaingi. Dia cuma mau bilang, ya saudara, berkat Tuhan dalam hidup saudara itu nggak bisa diambil oleh apapun juga. Bisa bilang amin, saudara. Nggak bisa diambil. Pengurapan Tuhan, tabisan, yang saya katakan tabisan, yang Tuhan kasih sama saudara jadi pengusaha. Tabisan saudara apa? Saya tabisannya adalah gembala, saudara. Tabisan saudara apa? Pengusaha, pedagang, pelayan Tuhan, WL, apa? Itu ada tabisan, tabisan itu seperti pengurapan, penetapan Tuhan, seperti raja itu, saudara. Raja kalau dia diangkat jadi raja, dia diurapi. Nah, itu penetapan Tuhan. Dan penetapan Tuhan itu nggak bisa diambil oleh siapapun juga, oleh saingan apapun juga, nggak bisa diambil. Percaya, yang bisa ambil itu adalah diri saudara sendiri yang bisa rusak. Saya sendiri yang bisa rusak. Tabisan gembala dalam diri saya itu saya bisa rusak. Sampai pada akhirnya itu hilang tabisan itu. Dan kalau saya rusak, Tuhan ambil. Tapi kalau ada orang mau ambil, maaf, nggak akan pernah bisa. Kalau tabisan saudara sebagai pedagang sukses, saudara, ya saudara jadi WR, nggak ada yang bisa ambil. Selain apa? Selain karakter saudara yang merusak tabisan. Keberhasilan saudara, dagang saudara, bisnis saudara, itu adalah sebuah tabisan. Yang bikin rusak, yang bisa bikin rusak itu tabisan cuma saudara sendiri. Yang nggak hati-hati lah, yang jadi lupa diri lah, jadi berhambur-hambur lah dengan berkat yang Tuhan berikan. Nah, itu sudah seperti merusak itu tabisan. Tapi kalau ada orang mau ambil itu tabisan dari saudara, rusakkan itu, nggak akan pernah bisa. Dan saya mau bilang, Yoab juga nggak pernah bisa dirusak sebetulnya oleh dua orang ini. Siapa sih saudara tadi? Abner dan Amasa. Nggak akan pernah bisa. Percaya. Tapi Yoab tidak mengerti. Ngertilah ini, saudara. Kenapa? Karena ada banyak orang yang jadi parno hidupnya. Ada banyak orang yang paranoid hidupnya. Semua orang dicurigai. Saya jadi gembala, saya bodoh, saudara. Saya dikelilingi sama orang-orang pintar. Saya dikelilingi sama orang-orang pintar. Ada teman saya, Nathan, bilang waktu saya sebutkan kepala Komsel, pemimpin kelompok sel itu gembala, dia bilang dia pada jadi gembala semua. Dan sedangkan sudah mau saya tahu, Komsel dulu saudara itu 60 orang, 80 orang, bahkan 100 orang satu Komsel. Itu mau bikin jemaat, itu mau udah bisa bikin jemaat, sudah. Itu mau udah bisa lapor sama satu sinode. Nah, ini kami mau bikin jemaat, bisa. Udah bisa. 80 orang, 50 orang itu udah bisa daftar sama sinode, ya, diterima itu. 10 orang aja itu diterima, ya real. Nggak masalah. Saya cuma bilang, nggak apa-apa. Kalau memang mereka mau bikin pengembalaan, kalau memang Tuhan izinkan.
Sungguh, saudara. Dan itu hati yang harus terjaga. Kenapa? Ada rasa takut, ada rasa curiga, ada rasa was-was, ada rasa, ada. Saudara pikir saya nggak punya? Tapi sekali lagi saya pegang firman Tuhan. Tabisan itu dari Tuhan datangnya. Ada amin, saudara? Nggak ada. Kalau saudara memang ditabiskan jadi gembala, saya percaya saya nggak bisa membatalkan. Kalau satu saat sudah ada orang yang jadi gembala, maaf, saya dengan usaha saya tidak bisa membatalkan. Kenapa? Karena memang Tuhan sudah taruh itu tabisan. Tapi kalau sudah tidak pernah dapat tabisan, maka maaf, saudara akan lelah. Pelayanan saudara akan muter-muter. Bisa sih, tapi muter-muter. Yoab nggak ngerti ini. Yoab takut posisinya diambil orang, takut posisinya direbut orang. Sekali lagi ingat baik-baik, tabisan itu datangnya dari Tuhan. Ada amin. Ya, tabisan itu datangnya dari Tuhan. Saudara jadi pengusaha, jadi pedagang yang diberkati, ya, nggak usah takut berkat pelanggan saudara hilang. Ada Tuhan yang menyertai saudara. Ada amin, saudara. Nggak usah takut. Jangan kemudian karena kita takut ada pesaing yang muncul, lalu kemudian kita jadi jahat mulut kita. Kita omongin itu. Jadi kita fitnah pedagang yang lain, toko yang lain. Pakai apalah, nggak bener lah, curang lah. Padahal mulut kita yang curang. Jadi anak Tuhan yang benar, saudara. Kalau saudara mau diberkati, jadi anak Tuhan yang benar. Kalau saudara mau diberkati, jadi pedagang yang benar. Sekali lagi, nggak ada yang bisa ambil berkat Tuhan dalam hidup saudara. Ada amin, saudara? Nggak ada yang bisa. Mau orang usahakan, mau orang potong jalan saudara, mau orang bagaimana. Saya alami itu, saudara. Dan saya lihat itu banyak sekali kesaksian orang yang coba dipotong jalannya, orang yang coba diganjal jalannya, orang yang coba ditarik dari belakang, ditusuk. Tenang aja, selama tabisan itu ada sama saudara, dan jangan pernah rusak tabisan ini karena kesalahan kita. Maka tabisan itu akan tetap utuh apapun yang terjadi. Tuhan akan tetap mempercayakan saudara berkat-berkat karunia yang luar biasa. Ada amin, saudara? Ini saudara, ini yang pertama, ya, Yoab, saudara. Spirit Yoab ini harus disingkirkan. Spirit takut, parno, ya, cemburu, rasa takut disaingi. Tapi Simei beda lagi. Ada dua yang harus disingkirkan. Spirit Simei, ya, spirit Simei ini yang kedua. Apa itu, saudaraku? Spirit apa ya? Kebencian. Karena dia benci sama Daud, ya. Dia benci sama Daud. Kenapa? Karena orang yang dia puja yaitu Saul. Kenapa? Karena satu suku dengan dia, orang Benyamin. Ya, Simei ini orang Benyamin. Diambil, dikalahkan sama Daud. Jadi ketika Daud digulingkan kekuasaannya sama Absalom anaknya, wah senang, makanya dia maki-maki, dia hujat, dia kutukin Daud ketika Daud lari dari Absalom. Spirit ini juga harus hilang dari hidup. Spirit ini juga jangan pernah kita izinkan hadir dalam apapun yang terjadi. Ya, kenapa? Kalau kita mau kuat, tergantung. Kita mau kuat atau kita mau jadi pribadi yang lemah, pribadi yang gampang dikalahkan, pribadi yang nggak bisa berbuat apa-apa ketika ada tekanan, pribadi yang apa ya, saudara, yang nggak bisa ngalamin terobosan, nggak bisa. Kenapa? Ketika ada tantangan kita berhenti langkah kita. Maka spirit ini yang harus hilang dari hidup kita. Apa itu? Spirit kebencian. Spirit ini juga yang harus hilang dari hidup kita, saya dan saudara. Apapun yang kita alami dan yang sedang kita alami, firman ini datang buat kita. Spirit ini jangan pernah hadir dalam hidup kita. Kalau kita mau kuat, ternyata untuk jadi kuat nggak gampang ya, saudara. Kita harus punya sebuah ketegasan. Kita harus punya sebuah kepastian
menentukan di dalam diri kita. Jangan pernah izinkan yang namanya kebencian, kepahitan itu menguasai. Jujur saudara, hari-hari ini saya sedang mengalami sesuatu yang hebat dan luar biasa. Tapi firman ini datang buat saya, supaya saya jangan pernah izinkan yang namanya kepahitan, kebencian itu menguasai saya. Sehingga pada akhirnya apa? Ketika kita biarkan si Mei itu, roh spirit si Mei itu hadir dalam hidup kita, maka kita jadi lemah. Kita nggak kokoh, kita nggak kuat. Ketika nanti ada tantangan yang lain, kita jadi rapuh, kita gampang dikalahkan, kita gampang dijatuhkan, kita gampang hancur. Tolong kita ya saudara, firman ini biarlah memberkati setiap kita. Sekali lagi, firman Tuhan lebih kepada bagaimana mengatur sikap kita, mengatur perilaku kita, mengatur apa tindakan-tindakan, mengatur apa perbuatan-perbuatan kita, supaya perbuatan-perbuatan kita ini bukan perbuatan yang salah. Kita bicara tentang kemenangan, tapi perbuatan-perbuatan kita perbuatan-perbuatan yang salah, sikap-sikap yang salah. Makanya firman Tuhan, saya melihatnya lebih kepada mengajar saya dan saudara pada bagaimana bersikap, bagaimana merespon, bagaimana bertindak, bagaimana berperilaku yang benar, yang baik. Supaya apa? Benar kita di hadapan Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, Tuhan memperlakukan kita sesuai dengan kesucian tangan kita. Artinya Tuhan memperlakukan kita sesuai dengan apa yang jadi perbuatan kita, kebenaran yang kita lakukan. Kita benar atau enggak? Kalau kita dilihatnya enggak benar, kenapa Tuhan harus bela? Kenapa Daud dibela sama Tuhan habis-habisan? Karena sikapnya sudah benar. Kenapa Tuhan bela habis-habisan Daud? Saya lihatnya Tuhan bela habis Daud. Tuhan berdiri bukan di samping Daud, tapi Tuhan berdiri depan Daud. Karena ada hal-hal yang Tuhan lihat dari hidup Daud yang harus Tuhan bela. Kenapa? Ada kebenaran di tengah-tengah situasi yang gak baik, ya, di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah dikecewakan, di tengah-tengah apapun juga, Daud bisa bersikap dengan benar. Wah, hebat. Adakah kita bisa? Kita pasti bisa, karena kita punya Roh Kudus. Ada amin, saudara. Kita punya Roh Kudus yang memampukan kita, sehingga setiap sikap kita, tindakan kita, tindakan yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan.